Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengku Rup Channel, guys. Apa kabar kalian yang singgah ke channel ini, yang bertandang ke channel ini? Saya doakan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. So guys, bersempena dengan bulan Ramadan ni guys, sama-samalah kita menginsafi dan juga mengingati kebesaran Allah yang Maha Esa, dan sentiasalah kita mensyukuri nikmat yang tidak pernah putus-putus, yaitu nikmat nafas yang keluar dan masuk ini. Haruslah kita mensyukuri nikmat ini dan sentiasalah kita mengingati pemberi nikmat itu tidak lain dan tidak bukan adalah daripada Allah SWT. So guys, kali ini saya akan react terkait dengan bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya, guys. Jadi ini saya tengok daripada channel ML Studio ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, kiranya kalian ingin melihat kelanjutannya, kalian boleh terus ke channel ML Studio, dan bagi yang belum lagi subscribe channelnya, silalah subscribe. Jadi guys, terkait dengan isu nih, kenapa saya mau react ini benda nih, ini isu nih disebabkan baru-baru ni telah viral guys di Nusantara ni lah guys, terkait dengan usul negara Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa se-ASEAN. Jadi ini banyak pro dan kontra di pihak Malaysia dan juga Indonesia. Jadi kita ambil titik tengah guys, bagaimana supaya perkara ini dapat dineutralkan dan mana bahasa yang paling sesuai digunakan untuk se-ASEAN ni. Tapi bagi saya secara peribadi guys, bahasa yang layak untuk digunakan adalah bahasa yang banyak menggunakan bahasa tersebut, ataupun komuniti yang mana yang banyak menggunakan bahasa tu. Jadi kalau ditengok di Asia Tenggara ni, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling ramai orang gunakan, ataupun percakapan ataupun bahasa Indonesia itu sendiri ramai yang menggunakan, terutamanya warga negara Indonesia yang menghampiri 380 juta jiwa, dan bahasa Indonesia ini juga telah digunakan pakai ataupun dipelajari di hampir 47 buah negara di seluruh dunia guys. Jadi bagaimana Indonesia ini memilih bahasa rasminya? Ayo kita semak videonya. Di sini mungkin kita dapat usul ataupun punca bagaimana Indonesia memilih bahasa resminya guys, yaitu bangsa Indonesia ataupun bahasa Indonesia. Jadi jangan kita berlama-lama guys, ayo kita sama-sama semak video nih, jom. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu lahir daripada bahasa Melayu ya guys. Kita dengar balik ya. Bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu yang ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan. Ini yang saya pernah dengar nih guys, Kongres Pemuda II, lahirnya Sumpah Pemuda. Macam mana tuh Sumpah Pemuda tuh guys? Nanti saya cari videonya. Perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, ini yang saya tertarik nih guys. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa apa ni? Jang Satu, bangsa Indonesia. Sampai ke hari ini bangsa Indonesia ataupun bahasa Indonesia tu digunakan pakai, guys. Oh, ini punya apa? Kunci memersatukan bangsa Indonesia tu ya, guys. Wow. Poin yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Yang saya tahu, di Indonesia ni orang Jawa lah dia punya suku yang paling ramai di Indonesia. Tapi digunakan pakai adalah bahasa Indonesia. Jadi apa benda ni? Apa benda yang boleh menjadikan bahasa Indonesia tu dipilih sebagai bahasa rasmi? Yuk. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa. Karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu selama ratusan terakhir bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatra, Papua, Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds, because we are Indonesians, we speak the same national language, which is Bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker Surya Deep 21. So guys, info ini amat menarik sekali dan amat berguna dan bermanfaat untuk saya pergi upload, saya pergi react di channel ni. Sebab apa? Yang tengah berlaku konflik, ataupun bukan konflik lah sangat, tetapi isu yang viral antara Malaysia dengan Indonesia ya, dan sekitar di Asia Tenggara ni, terkait dengan pemilihan bahasa, sama ada bahasa Melayu itu ataupun bahasa Indonesia yang perlu dipakai untuk bahasa se-ASEAN. Sebab Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia dikabarkan mengusul untuk menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa se-ASEAN. Jadi bila saya tengok dan risik-risik cari info maklumat mana yang cocok, jadi ternyata di sini Indonesia tu, bagaimana Indonesia memilih bahasa rasmiah dengan apa yang dikatakan oleh speaker ni tadi. Jadi bagi saya rupa-rupanya inilah punca Indonesia memilih bahasa rasmiah dalam 718 bangsa ya. Di Indonesia ni dia punya suku ataupun etnik ataupun bangsa ada 718. Jadi kalau mungkin dipilih salah satu itu, contohnya bahasa Jawa ya, mungkin bangsa-bangsa lain ataupun etnik ataupun suku yang lain pun mungkin terasa hati. Jadi bijaknya pemerintah Indonesia dulu ya guys,
apabila dia menggunakan cari satu identiti, iaitu bahasa Indonesia digunakan tu sebagai bahasa yang digunakan pakai, inilah telah terbukti dapat menyatu padukan rakyatnya yang hampir 280 juta jiwa di Indonesia. Jadi ini bermakna kekuatan pada Sumpah Pemuda itu. Ada 3 perkara tadi yang dinyatakan tadi, bahawa sumpah itu amat berkesan sekali sampai pada hari ini, dan ternyata Indonesia dapat disatukan ya, walaupun pelbagai etnik, hampir 718 etnik di Indonesia tu, pelbagai etnik guys, 718 ramai itu, tetapi mereka tidak berbaku hantam, tidak berkonflik ya. Disebabkan apa? Disebabkan mereka disatukan hanya dengan menggunakan satu bahasa, menjadikan negara Indonesia sampai ke hari ini mereka punya kekuatan dari segi penghayatan terhadap negara tu amat tinggi guys. Jadi saya rasa info ini amat menarik, dan saya turut suka ya tengok cara orang Indonesia mereka dapat bersatu dengan hanya menggunakan satu bahasa. Jadi bahasa rasmi, dan kenapa ataupun bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya, rupanya macam ni ya. Dia pergi daripada pelbagai etnik tu digunakan satu sejak namanya, iaitu bahasa Indonesia. So terbaik, syabas, dan layaklah guys, bagi saya layaklah bahasa Indonesia tu digunakan untuk bahasa se-ASEAN, sebab yang menggunakan bahasa Indonesia tu ya guys amat ramai sekali ya. Bukan sejak di Indonesia, tetapi di Malaysia pun ramai juga. Sebab ramai juga orang Indonesia yang menetap di negara Malaysia, yang sudah menjadi warga negara Malaysia, dan juga sampai ke hari ini kerukunan dan juga dorang punya kekuatan itu adalah pada bangsa Indonesia itu. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Tahniah, syabas, dan saya mendoakan agar negara Indonesia sentiasa aman, damai, dan tentram, serta dia punya kekuatan dari segi pemerintahan ya, semoga dapat dikekalkan. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.